Alhamdulillahil qadimil awwali bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati wal makani waz zamani wal jismiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilid da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal mu'minunal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur seyogianya senantiasa terucap dari lisan kita, terekspresikan melalui perbuatan keseharian kita, dan menghunjam kuat rasa pengakuan di dalam dada kita akan curahan berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Barangkali seringkali luput dari kita bahwa nikmat itu hanya sekedar bertambahnya rezeki harta, kesehatan yang kita miliki, atau pangkat dan jabatan yang semakin meninggi, serta pengaruh yang luas di masyarakat. Padahal nikmat yang hakiki, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, paling baik, dan ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi dan menyembah hanya kepada Allah, sedangkan makhluk-makhluk yang lainnya hadir untuk melayani kita, hadir untuk menjadi sarana bagi keberlangsungan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat hakiki itu adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkannya kita untuk bisa melaksanakan tugas kita, mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kalimat takbir ketika kita mengangkat kedua tangan kita menghadap kiblat dengan menyatakan bahwa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya, merupakan nikmat taufik yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sesungguhnya mendetakkan jantung kita tidak bisa, mengalirkan darah pun tidak bisa, memfungsikan semua organ-organ yang ada di tubuh kita pun tidak bisa. Padahal semua itu melekat dengan kita. Lalu barangkali selama ini seringkali kita mengaku-ngaku bisa. Bagaimana yang melekat saja kita tidak bisa, lalu bagaimana yang di luar dari kita? Maka hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita punya kemauan, punya kemampuan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat yang harus senantiasa kita syukuri, harus senantiasa kita jaga. Karena dengan mensyukuri nikmat itu, nikmat-nikmat itu akan terus terikat dan bertambah serta bertambah lagi, menyertai dan membersamai kita sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat la haula wala quwata illa billah adalah kalimat dahsyat, pengakuan yang paling murni. Kita ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan, kecuali hanya diberdayakan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa kita? Lalu apa bisa kita? Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang pun di antara kita layak dan pantas untuk mengaku-ngaku, apalagi sampai sombong. Sombong karena taatnya, sombong karena ibadahnya, sombong karena ilmunya, sombong karena hartanya, sombong karena pangkat dan jabatan. Semua itu adalah zawahir, penampakan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita kaya, bukan karena kita yang kaya, tetapi Allah telah mencurahkan percikan goninya kepada kita. Kalau kita cerdas, bukan karena kita yang cerdas, tetapi Allah telah mencurahkan alimnya kepada kita. Kalau kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah mencurahkan nikmat uluhiyah dan rububiyah kepada kita, sehingga kita bisa mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda atau ciri dari orang yang beriman adalah sebagaimana salah satunya disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang merasa senang oleh amal kebaikannya dan merasa sedih, menyesal atas perbuatan dosanya, fahuwa mukmin, maka ia adalah seorang mukmin. Bicara rasa adalah di hati. Bila kita ada rasa senang, gembira, semangat, terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu alamat dan tanda ada iman di dalam hati kita. Begitu pula bila kita sedih, menyesal karena tertinggal melakukan kebaikan, apatah lagi terjerumus dan terjatuh kepada kemaksiatan, juga itu pertanda masih ada iman dalam hati kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, ketika kami sedang berada dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang yang turun dari kudanya dan mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, saya telah melelahkan kuda saya selama 9 hari. Maka saya jalankan terus menerus selama 6 hari. Tidak tidur di waktu malam dan puasa pada siang hari. Hingga lelah benar kuda ini. Demi hanya untuk menanyakan kepadamu 2 masalah yang telah merisaukan hatiku hingga tidak dapat tidur. Nabi SAW beliau bertanya, siapakah kamu? Jawab orang itu, Zaidul Khair. Kemudian Nabi berkata, wahai Zaidul Khair, bertanyalah kemungkinan sesuatu yang sulit yang belum pernah ditanyainnya. Berkata Zaidul Khair, saya akan bertanya kepadamu tanda-tanda orang yang disukai dan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjawab, ribhun anta, untung dan beruntung kamu. Bagaimana keadaanmu saat ini wahai Zaidul Khair? Kemudian Zaidul Khair menjawab, saya saat ini suka kepada amal kebaikan dan orang-orang melakukan amal kebaikan. Bahkan suka akan tersebarnya amal kebaikan itu, dan bila saya ketinggalan,
itu merasa menyesal dan rindu pada kebaikan itu. Tetapi bila saya berbuat amal kebaikan walaupun sedikit, apalagi banyak, tetap saya yakin akan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi SAW beliau menjawab, ya itulah dia. Andaikan Allah tidak suka kepadamu, tentu engkau disiapkan untuk melakukan yang lain daripada itu, dan tidak peduli di jurang mana yang engkau akan binasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila Allah menyukai kita, bila Allah mencintai kita, Allah akan pekerjakan kita pada sesuatu yang Allah sukai. Maka mari kita mengevaluasi diri kita. Adakah dalam hati ini senang kepada kebaikan? Senang kepada orang-orang baik? Senang tersebarnya kebaikan? Gembira dan senang bila kebaikan itu bisa dinikmati oleh banyak orang? Dan sedih bila tertinggal, tidak masuk ke dalam barisan atau golongan rombongan orang yang berbuat baik? Dan bila berbuat baik, sekecil apapun, apatah lagi besar, tumbuh dalam hati, yakin ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita dipekerjakan dirasa itu alamat bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kenapa banyak ayat yang berbunyi innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin misalnya, kemudian wallahu yuhibbul muttaqin, dan banyak ayat-ayat yang lain yang menyatakan cinta Allah kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu alamat bahwa bila kita ingin berada pada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berusaha sejak dini untuk menyukai kebaikan itu, menyenangi orang-orang yang baik, berkawan dengan mereka, bukan sebaliknya, justru membenci kebaikan, membenci orang-orang baik, tidak ingin tersebar kebaikan, malah menjadi musuh dan penghalang orang-orang yang berbuat baik. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini sebentar, kita tidak bisa melihat buah dari kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, walaupun mungkin kadang ada percikan-percikan bonusnya, tapi yakinilah bahwa di akhirat nanti akan nampak jelas buah dari semua kebaikan itu. Maka kata seorang ulama, beliau mengatakan, man kanat bidayatu muhriqatan, barang siapa di dunia ini terbakar semangat, maju, senang berbuat baik, bergelora untuk berbuat kebaikan, tersebarnya kebaikan menjadi bagian dari rombongan atau bagian dari golongan itu untuk menyebarkannya, kana nihayatuhu mushtariqatun, maka nanti di akhirat dia akan bersinar, akan cemerlang, jaya, sukses dan mendapatkan keberuntungan. Yang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tanda-tanda keberimanan, tanda-tanda seorang mukmin itu ada dalam hati kita semuanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidq wal wafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الآمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب، ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم، إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا ربا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحاتك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك. إلهنا يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، نسألك تأهلا بك واستغراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأدب ولا يشب وتكبر ولا عتو ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.